Olahraga lari itu merupakan olahraga favorit sebagian besar dari kita. Termasuk dokter sering juga melakukan lari. Tapi mungkin ada sebagian kita yang lari itu justru di siang hari, di jam-jam di mana terik matahari begitu hebatnya, dan menggunakan mantel atau jaket atau baju tebal ya, dengan harapan keringatnya lebih banyak, dengan harapan lagi kalorinya lebih banyak yang keluar sehingga penurunan berat badan didapatkan lebih cepat ya. Itu harapan teman-teman yang larinya di siang hari kemudian memakai mantel dengan harapan terjadinya penurunan berat badan yang cepat. Apakah ini benar? Mari kita ulas eh, tentang penggunaan mantel atau jaket pada saat kita lari. Nah, pada saat kita melakukan lari, yang terjadi di dalam tubuh kita itu adalah pertama, denyut jantung kita itu akan berdetak lebih kencang. Nadi kita akan berdetak lebih kencang, yang mungkin normalnya dalam keadaan duduk atau istirahat itu berkisar antara 60 sampai 80. Tetapi ketika kita lari, itu detak jantung kita bisa mencapai lebih dari 100. Nah, pompa jantung yang demikian kencang sebenarnya adalah lumrah sebagai bentuk daripada usaha tubuh kita untuk menyuplai kebutuhan oksigen pada otot-otot yang membutuhkan oksigen pada saat kita lari, yaitu biasanya betis dan otot-otot paha. Nah, kebutuhan oksigen yang tinggi pada otot betis dan otot paha ini akan menghasilkan metabolisme yang meningkat. Akibatnya terjadinya peningkatan suhu tubuh. Jadi seiring dengan peningkatan metabolisme meningkat, itu terjadi peningkatan suhu tubuh. Sebenarnya peningkatan dari metabolisme otot inilah yang mengakibatkan penurunan dari berat badan. Ya, bukan jumlah keringat. Jadi semakin banyak metabolisme energi yang digunakan, semakin banyak kalori yang dibuang, semakin besar penurunan daripada berat badan. Nah, akibat daripada metabolisme yang meningkat itu akan terjadi peningkatan suhu tubuh. Suhu tubuh yang meningkat itu kompensasinya tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan keringat. Ya, kompensasinya keringat itu berusaha sebagai bentuk daripada penguapan agar suhu badan kita tidak terlalu tinggi. Jadi suhu badannya tinggi, kompensasinya berupa keringat yang keluar ya, agar suhu badan kita tidak tinggi. Nah, ketika kita memakai mantel atau jas atau baju yang tebal, itu akan mengurangi penguapan daripada keringat, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah keringat tetapi tidak terjadi penguapan, maka suhu tubuh kita akan jauh meningkat. Nah, penggunaan jaket atau jas atau mantel ini akan berakibat pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertama, akan terjadi dehidrasi, yang kita akan bahas juga, akan terjadi kram perut dan terjadi hipertermia atau heat stroke. Nah, dehidrasi itu sendiri apa? Dehidrasi adalah di mana jumlah pengeluaran cairan tubuh kita melebihi daripada jumlah yang masuk. Dalam arti volume darah kita itu akan jauh berkurang pada saat keadaan dehidrasi, yang mengakibatkan akan saturasinya akan menurun, pasiennya akan mengalami pusing, sakit kepala, lemes, jumlah air seninya akan mulai berkurang, bahkan kalau berat akan terjadi peningkatan daripada hasil metabolisme tubuh kita yang tidak bisa dibuang oleh ginjal yang mulai berkurang jumlah air kencingnya. Nah,
ketika kita mengalami dehidrasi, maka tubuh akan berusaha membuang jumlah air kencing sesedikit mungkin, yang itulah yang berakibat terjadinya peningkatan kadar urium pada tubuh kita. Kemudian terjadi kram perut. Nah, kram perut ini terjadi karena terjadinya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang mengakibatkan terjadinya kram pada otot-otot perut, otot paha. Kemudian yang terakhir itu terjadinya hipertermia atau heat stroke. Jadi pada heat stroke itu terjadi biasanya pada keadaan yang cuaca sangat panas, ya, misalnya kita lari di jam-jam terik matahari, kemudian terjadi peningkatan keringat yang berlebihan sehingga terjadi dehidrasi hebat sampai akhirnya kita tidak bisa menghasilkan keringat sama sekali, suhu tubuh akan meningkat luar biasa, akhirnya terjadilah yang keadaan disebut dengan hipertermia. Hipertermia ciri-cirinya pertama suhu tubuh kita meningkat mungkin di atas 40 derajat Celcius, sakit kepala, pusing, kulit kering, walaupun di sini tidak menghasilkan keringat, justru kulitnya kering, tampak merah, kemudian disertai dengan misalnya dada, jantung berdebar-debar, nyeri ulu hati, mual muntah, jumlah air kencingnya justru menurun, kesadaran pasien bisa mengalami penurunan, bahkan pernah terjadi kejang-kejang. Nah, kalau terjadi heat stroke atau hipertermia, apa yang kita lakukan? Pertama, pindahkan orang yang mengalami hipertermia itu ke daerah yang dingin, kalau ada ruang AC, ke daerah ruang AC, di bawah pohon. Kemudian dinginkan pasien. Jadi pasiennya bisa dikompres dengan air dingin, kemudian lakukan rehidrasi, kasih dia minum selama pasiennya sadar. Kalau dia tidak sadar bisa dikasih melalui cairan intravena. Nah, keadaan-keadaan yang tadi saya sebut itu yang seperti dehidrasi, kram perut, dan heat stroke itu terjadi kalau kita melakukan olahraga lari di siang hari dengan memakai jas hujan atau baju yang tebal. Nah, teman-teman yang hobinya melakukan olahraga lari, maka anjuran dokter pertama, lakukan di jam-jam yang tidak terik, mataharinya tidak terlalu terik, ya, misalnya jam pagi atau sore hari. Kemudian memakai pakaian yang tipis agar memudahkan penguapan. Yang ketiga adalah jangan lupa rehidrasi selama olahraga. Jadi intake cairan atau masukan cairan isotonik itu harus cukup. Jadi cairan isotonik itu kan banyak dijual di pasaran. Atau boleh diganti dengan air kelapa atau semangka untuk rehidrasinya. Agar kita cairan dan elektrolit di dalam tubuh kita tetap dalam keadaan seimbang walaupun terjadi pembakaran kalori agar berat badan kita bisa mencapai ideal. Karena tujuan dari olahraga kadang-kadang untuk pertama endurance, ketahanan tubuh kita. Yang kedua, ada yang memang tujuan olahraganya agar terjadi pembakaran kalori yang baik sehingga terjadi penurunan berat badan. Jadi teman-teman, tidak ada korelasi antara jumlah keringat dengan jumlah kalori yang dibakar. Jadi kalau kita terjadi peningkatan jumlah keringat, itu yang terjadi malah dehidrasi yang justru berbahaya. Ya, penggunaan jaket itu malah mengurangi penguapan yang terjadi dalam tubuh kita yang membuat suhu tubuh kita justru bisa meningkat melebihi dari nilai normal. Demikian rekan-rekan topik kita tentang hubungan antara jam olahraga, khususnya olahraga lari, dengan penggunaan jaket atau jas hujan atau baju yang tebal, apakah baik untuk kesehatan atau tidak.